Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Dari Sibolang. Kali ini kita akan membahas hal-hal penting apa aja yang harus diperhatikan saat mobil tua Anda dipakai untuk mudik lebaran. Nah, biasanya kan bawa beban di atas gitu kan suka banyak. Nah, pertama yang harus diperhatikan rekan-rekan adalah tentang kondisi ban. Ban ini sangat penting untuk di perjalanan kita gitu ya. Dan sebisa mungkin ban ini rekan-rekan bisa diisi dengan angin nitrogen, karena angin nitrogen ini cukup membuat safety ke ban. Itu kan nitrogen lebih dingin, jadi putaran ketika di jalan tol atau jalan yang panas itu lebih stabil, lebih dingin gitu ya. Dan misalkan kalau mudik biasanya beban banyak, beban berat, nah, bisa takaran 40 belakang dan 30 untuk depan gitu ya. Itu tentang ban yang harus diperhatikan. Lah, kita lanjut ke bagian permesinan. Ini sangat penting untuk mobil tua seperti ini. Jadi pertama rekan-rekan harus cek tentang aki dulu gitu ya, karena aki ini cukup mendominasi tentang perjalanan kita. Pastikan aki ini dalam keadaan fit, dalam keadaan baik, dan biasanya kalau indikator seperti ini bisa dilihat kalau lingkaran tengahnya itu merah, itu berarti masih bagus, jadi layak pakai, ya, aman di perjalanan gitu ya. Itu pertama harus rekan-rekan perhatikan tentang aki. Lanjut, rekan-rekan ketika ada di perjalanan di rest area itu harus senantiasa melihat air wiper gitu ya. Jangan sampai air wipernya kering, karena di perjalanan meskipun musim kemarau itu kan banyak debu, banyak yang harus dibersihkan biar tidak menghalangi pemandangan gitu ya. Jadi pastikan air wipernya harus dalam keadaan penuh. Lanjut ke tentang pengairan gitu ya, radiator. Jadi sebisa mungkin rekan-rekan kalau lagi istirahat di rest area atau tempat makan atau di mana saja, pastikan selalu ngecek keadaan air radiator, jangan sampai air radiator ini kering gitu ya. Paling penting ketika di rest area berhenti, jangan langsung ngecek air radiator gitu ya, biarkan dia dingin dulu. Setelah Anda istirahat, kalau memang airnya kosong jangan langsung ditambahkan, biarkan dulu kering. Nah, setelah dingin baru diisi dengan air coolant atau air mineral biasa juga bisa, tapi sebisa mungkin memakai air coolant biar lebih efektif gitu ya, karena kalau lagi panas langsung dikasih air dingin tuh lebih cepat jebolnya ke radiatornya gitu ya. Dingin gitu ya, jangan ketika panas langsung diisi air dingin, itu biasanya kurang bagus juga untuk kesehatan radiator kita. Dan sebisa mungkin rekan-rekan kalau bisa membawa lebih safety gitu ya, membawa airnya lah air coolant aja dari rumah, atau bisa ya air coolant aja, karena ini kan perjalanan jauh. Kalau seperti Sibolang kan dari Bandung ke Sumatera lumayan jauh, jadi biasanya suka membawa coolant gitu, jadi nggak pakai air mineral gitu biar lebih afdol aja gitu ya. Pakai air mineral juga boleh, cuman ya lebih afdol pakai coolant aja gitu ya. Itu harganya murah juga, nggak nyampe ratusan, 4 liter tuh. Nah, yang kedua, yang selanjutnya rekan-rekan sebisa mungkin harus membawa cadangan busi, cadangan minyak rem, cadangan lampu, juga cadangan gitu ya. Nah, itu yang harus selalu dibawa, karena perjalanan jauh kita kan nggak tahu malam-malam putus lampu itu berabe juga, menghambat untuk perjalanan. Tapi kalau kita udah safety membawa cadangan, kita tinggal pasang, bisa lanjut perjalanan. Mungkin itu aja selayang pandang tentang mobil tua yang selalu dibawa untuk
mudik gitu ya. Itulah sayang pandang untuk rekan-rekan yang ketika mau memudik memakai uncal tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga mudik Anda sehat, berjalan sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.